Uang datang tanpa usaha, rekening terisi tiap malam, rumah megah berdiri dalam hitungan bulan. Namun di Gunung Salak, kekayaan tak pernah gratis. Ada harga yang harus dibayar. Dan ketika waktu penagihan tiba, tak ada manusia yang bisa lari. Gunung Salak dikenal sebagai gunung yang indah sekaligus angker. Kabutnya tebal, hutannya rapat, dan sunyinya menyimpan banyak cerita yang tak pernah tertulis di peta. Di balik jalur pendakian dan air terjun yang memikat, ada satu rahasia yang hanya dibisikkan dari mulut ke mulut, tentang ritual pesugihan terlarang, tentang perjanjian dengan makhluk gaib, dan tentang orang-orang yang awalnya hidup miskin, lalu mendadak kaya, sebelum akhirnya menghilang atau berakhir tragis. Kisah ini adalah salah satunya. Damar duduk sendirian di teras rumahnya yang hampir roboh. Kayu-kayu penyangga sudah lapuk. Atap bocor di banyak tempat, dan lantai tanah itu selalu lembab meski musim kemarau. Setiap kali hujan turun, istrinya harus memindahkan ember dari satu sudut ke sudut lain untuk menampung air yang menetes dari langit-langit. Ia menatap gelap malam tanpa benar-benar melihat apapun. Pikirannya penuh, bukan oleh mimpi, tapi oleh kegagalan yang terus berulang. Setiap pagi Damar berangkat mencari kerja dengan harapan tipis. Kadang jadi buruh angkut, kadang bantu di kebun orang, kadang pulang tanpa membawa apa-apa. Ia sudah terbiasa menunduk saat bertemu tetangga, bukan karena malu, tapi karena lelah menjawab pertanyaan yang sama. Kerja di mana sekarang, Mar? Anaknya sering bertanya kenapa mereka tak punya sepatu baru seperti teman-temannya. Istrinya selalu berusaha tersenyum, tapi Damar tahu, senyum itu semakin hari semakin berat. Malam-malam mereka diisi oleh keheningan yang canggung. Tak ada pertengkaran, tapi justru itulah yang menyakitkan diam yang penuh kekecewaan. Hutang menumpuk, warung mulai menolak memberi utang lagi. Nama Damar disebut pelen-pelen. Setiap kali pemilik toko menghitung pembukuan, ia tahu waktunya hampir habis. Beberapa kali Damar salat dengan air mata jatuh ke sajadah. Ia bertanya pada Tuhan dengan suara lirih yang hampir tak terdengar, "Kenapa hidupku begini terus?" Namun tak ada jawaban. Yang ada hanya bunyi jangkrik dan angin malam dari arah Gunung Salak. Gunung itu berdiri gelap di kejauhan, diam, seolah mengawasi. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar, membuat bayangan pepohonan menari di dinding rumah. Damar menutup pintu, tapi rasa dingin tetap merayap ke tulangnya. Saat itulah terdengar ketukan pelan, bukan di pintu depan, tapi di samping rumah. Damar membuka pintu dengan jantung berdebar. Di sana berdiri seorang lelaki tua, pakaiannya lusuh, wajahnya pucat, dan matanya tajam, seolah menembus dada Damar. Lelaki itu menatap rumah reot Damar, lalu tersenyum tipis. Senyum yang bukan senyum simpati, lebih seperti senyum orang yang sudah tahu seluruh isi hidupnya. "Kau capek jadi miskin?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu menghantam lebih keras daripada hujan. Damar tak menjawab. Air hujan bercampur dengan air matanya. Lelaki itu melangkah mendekat, suaranya hampir berbisik. Ada jalan keluar, tapi bukan jalan yang biasa dilewati manusia. Damar menoleh ke arah Gunung Salak. Kabut turun pelan dari puncaknya. Entah kenapa, dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Di dalam hatinya ada suara yang menolak, namun ada suara lain yang lebih kuat, suara keputusasaan. Malam itu, Damar melangkah keluar rumah, meninggalkan istrinya yang tertidur kelelahan, meninggalkan hidup miskin yang selama ini ia benci. Tanpa ia sadari, langkah pertama itu adalah awal dari kehancuran panjang yang tak bisa ia hentikan. Langkah Damar terasa berat. Sejak memasuki hutan Gunung Salak, tanah lembab menelan telapak kakinya. Udara dingin menusuk paru-paru, membawa aroma tanah basah
dan daun membusuk. Lelaki tua itu berjalan di depan tanpa menoleh sekalipun. Seolah sudah yakin Damar tak akan mundur. Setiap langkah makin menjauhkan Damar dari suara manusia, dari jalan setapak, dari dunia yang ia kenal. Pohon-pohon menjulang tinggi, rapat dan gelap. Akar-akar besar menjalar seperti ular tidur. Kabut turun perlahan, membuat jarak pandang semakin pendek. Damar mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bukan takut, tapi perasaan seperti sedang diawasi. Beberapa kali ia menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Namun dadanya berdebar tak wajar, seolah hutan bernapas bersamanya. Mereka berhenti di sebuah tanah lapang kecil. Di tengahnya terdapat batu besar yang dipenuhi lumut. Lilin-lilin hitam sudah tertancap membentuk lingkaran. Tak mungkin tempat ini baru disiapkan malam itu. Ritual ini jelas sudah sering dilakukan. Duduk, perintah lelaki tua itu singkat. Damar menelan ludah. Tangannya gemetar saat ia duduk bersila. Ia ingin bertanya, ia ingin lari. Namun wajah istrinya, anaknya, dan tumpukan hutang kembali muncul di kepalanya. Lelaki tua itu mulai membaca doa. Bukan doa yang pernah Damar dengar. Bahasanya asing, nadanya rendah, dan terdengar seperti gumaman dari tenggorokan yang terlalu dalam untuk manusia. Angin tiba-tiba berhenti, jangkrik menghilang. Hutan mendadak sunyi. Terlalu sunyi. Damar merasakan tekanan di dadanya. Napasnya pendek. Lilin-lilin bergoyang meski tak ada angin. Kalau kau ragu, ini saat terakhir untuk pulang, kata lelaki tua itu tanpa membuka mata. Damar menatap tanah. Hatini berteriak agar berhenti, tapi mulutnya justru berkata, lanjutkan. Pisau kecil dikeluarkan. Dingin, mengilap terkena cahaya lilin. Darahmu adalah tanda persetujuan, ujar lelaki tua itu. Saat kulit jarinya tergores, rasa sakit itu nyata. Namun yang lebih menyakitkan adalah perasaan saat darahnya menetes ke tanah. Seolah ada sesuatu di bawah sana yang menunggu dengan lapar. Tanah bergetar halus. Bukan gempa, lebih seperti denyut nadi. Dari balik kegelapan hutan, terdengar suara langkah. Bukan satu, banyak. Damar menoleh. Bayangan-bayangan hitam berdiri di luar lingkaran lilin. Tak jelas bentuknya, tak punya wajah. Namun, ia tahu mereka sedang menatapnya. Air mata mengalir di pipinya. Ini salah, bisiknya. Lelaki tua itu tertawa kecil, terlambat. Tiba-tiba, suara tawa lain muncul. Pelan, serak, datang dari segala arah. Sebuah suara berat berbisik di telinga Damar, sangat dekat. Meski tak ada siapapun di sana, kami memberi, kau menerima. Suatu hari, kau membayar. Tubuh Damar gemetar hebat. Ia ingin menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ritual ditutup dengan satu kalimat terakhir. Mulai malam ini, hidupmu bukan lagi sepenuhnya milikmu. Saat lilin padam bersamaan, hutan kembali bersuara. Jangkrik bernyanyi lagi. Angin berhembus pelan, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun saat Damar berdiri, ia tahu satu hal dengan pasti. Sesuatu telah ikut pulang bersamanya. Dan sesuatu itu tidak berniat pergi. Perubahan itu terjadi terlalu cepat. Bahkan sebelum Damar sempat mencerna apa yang ia lakukan di tengah hutan malam itu. Pagi pertama setelah ritual, Damar terbangun dengan perasaan aneh. Bukan segar, bukan juga lelah. Lebih seperti kosong. Seolah ada bagian dari dirinya yang tertinggal di Gunung Salak. Ia menemukan amplop coklat di depan rumahnya. Di dalamnya, uang tunai dalam jumlah yang belum pernah ia pegang seumur hidup. Tak ada nama pengirim, tak ada catatan. Tangannya gemetar saat menghitungnya. Jantungnya berdebar kencang. Untuk pertama kalinya dalam hidup, masalah terasa menghilang. Hari-hari berikutnya seperti mimpi. Usaha kecil yang ia rintis tiba-tiba kebanjiran pembeli. Barang dagangan selalu habis. Orang-orang datang sendiri tanpa ia undang. Setiap malam, selalu ada tambahan. Transfer masuk. Uang muncul di tempo-tempot yang tak masuk akal. Seolah dunia tiba-tiba
memihak padanya. Istrinya menangis bahagia saat Damar membawa pulang bahan makanan berlimpah. Anaknya tertawa saat akhirnya bisa membeli sepatu baru. Untuk pertama kalinya, Damar merasa dirinya berguna. Namun di balik senyum itu, ada sesuatu yang tak ikut bahagia. Setiap malam, Damar terbangun pukul yang sama. Jam dinding selalu menunjukkan angka yang identik. Udara kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Ia sering merasa ada yang berdiri di sudut ruangan, mengawasi, menunggu. Saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Namun, perasaan itu tak pernah pergi. Rumah baru yang ia beli terasa terlalu sunyi. Langkah kakinya menggema sendiri. Dinding terasa dingin saat disentuh, seperti rumah yang belum benar-benar menerima penghuninya. Tetangga mulai berbisik. Beberapa memuji, beberapa memandang dengan tatapan takut. Rezekinya deras banget ya, tapi kok rasanya beda. Damar pura-pura tak mendengar. Ia sibuk menghitung keuntungan, sibuk membuktikan bahwa hidupnya akhirnya berubah. Namun semakin banyak uang yang datang, semakin berat dadanya. Ia sering termenung di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Ada bayangan gelap di bawah matanya. Senyumnya terasa asing. Suatu malam, ia mendengar suara ketukan. Pelan, berirama. Bukan di pintu depan, melainkan di dinding kamar. Tok, tok, tok. Damar membeku. Istrinya tertidur lelap di sampingnya. Ia bangkit perlahan, menempelkan telinganya ke dinding. Ketukan itu berhenti, digantikan oleh bisikan pelan. Kami menepati janji. Damar terduduk lemas. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Sejak malam itu, bayangan mulai sering terlihat. Di kaca, di jendela, di pantulan air. Ia tak pernah melihat wujudnya dengan jelas. Namun, ia tahu jumlahnya lebih dari satu. Uang terus datang, tapi ketenangan pergi. Damar mulai menyadari sesuatu yang pahit. Kekayaan ini bukan hadiah, ini adalah pengingat. Dan setiap lembar uang yang ia terima adalah rantai yang perlahan mengikat hidupnya lebih erat pada sesuatu yang tak bisa ia lawan. Awalnya hanya mimpi buruk, mimpi yang sama, berulang, dan selalu berakhir dengan teriakan yang tak pernah keluar dari mulut Damar. Dalam mimpinya, ia kembali berdiri di lingkaran lilin di tengah hutan Gunung Salak. Namun kali ini, lilin-lilin itu terbuat dari tulang. Api berwarna kebiruan, dan tanah di bawah kakinya berdenyut seperti daging hidup. Ia terbangun dengan napas tersengal, tubuh basah oleh keringat dingin. Jam dinding kembali menunjukkan waktu yang sama, selalu jam yang sama. Sejak hari itu, permintaan mulai datang, bukan lewat kata-kata, bukan lewat pesan, tapi lewat dorongan di dalam kepala. Bisikan yang muncul saat ia sendirian, nada suaranya lembut, tapi penuh tekanan. Sekarang, giliranmu. Damar mencoba mengabaikannya. Ia berpikir, mungkin ini hanya efek rasa bersalah. Mungkin pikirannya sendiri yang menciptakan semua ini. Namun saat ia menolak untuk pertama kalinya, sesuatu berubah. Malam itu, pintu rumahnya terbuka sendiri. Angin dingin menyapu ruang tamu. Lampu berkedip, lalu mati. Dari lorong gelap, terdengar suara langkah. Berat, pelan, seolah sengaja ingin didengar. Damar berdiri gemetar sambil menggenggam ponsel. Istrinya memanggil namanya dengan suara panik dari kamar. Anaknya menangis tanpa sebab. Saat lampu menyala kembali, bayangan hitam berdiri di ujung lorong. Tak berbentuk jelas, namun lebih tinggi dari manusia, dan terlalu dekat. Damar jatuh terduduk. Air mata mengalir tanpa ia sadari. "Cukup, aku mohon," bisiknya. Bayangan itu tak bergerak, namun suara muncul di kepalanya, bukan di telinganya. "Kau sudah menerima, sekarang jangan menolak." Sejak malam itu, teror tak pernah berhenti. Di tempat kerja, ia mendengar namanya dipanggil dari ruangan kosong. Di jalan, kaca mobilnya seperti diketuk dari dalam. Di rumah, sendok dan piring bergerak sendiri saat tengah malam. Tubuhnya ikut berubah. Wajahnya pucat, matanya cekung, berat badannya turun drastis,
Meski ia makan cukup, ia mulai takut pada malam, takut pada gelap, takut pada diam. Istrinya menangis melihat perubahan itu. Ia memohon Damar untuk berhenti dengan semua ini. Namun Damar tak tahu harus berhenti kemana. Suatu malam, makhluk itu menampakkan diri lebih jelas. Ia berdiri di depan cermin kamar mandi, dan di pantulan kaca, bukan wajahnya yang ia lihat. Ada wajah lain, hitam, penuh retakan. Matanya kosong, tapi menatap langsung ke arahnya. Cermin retak dengan suara keras. Damar berteriak. Istrinya berlari masuk, dan hanya melihat suaminya terduduk sambil memeluk kepala, menjerit ketakutan pada sesuatu yang tak bisa ia lihat. Makhluk itu mulai menyentuh, bukan dengan tangan, tapi dengan rasa sakit. Bekas cakar muncul di punggung Damar, memar di lengannya. Rasa dicekik saat ia mencoba tidur, dan setiap kali ia hampir pingsan, suara itu selalu muncul. Waktumu hampir tiba. Damar akhirnya menyadari kebenaran paling pahit. Ini bukan lagi tentang uang, ini tentang kepemilikan. Ia bukan orang kaya, ia adalah milik. Dan makhluk itu tak marah karena ditolak. Mereka hanya memastikan Damar mengerti satu hal. Tak ada jalan keluar dari perjanjian yang ditandatangani dengan darah. Damar tak lagi mengenali hidupnya sendiri. Rumah besar yang dulu ia banggakan, kini terasa seperti penjara. Setiap sudut menyimpan bayangan. Setiap malam membawa ancaman. Ia mulai percaya satu hal. Kalau ia tetap tinggal, ia akan mati. Bukan mati biasa, tapi mati dengan cara yang bahkan tak bisa ia jelaskan pada siapapun. Maka ia memilih lari, tanpa pamit, tanpa penjelasan. Ia meninggalkan rumah, harta, bahkan keluarganya dalam satu malam penuh ketakutan. Tangisan istrinya terdengar pecah, tapi Damar tak sanggup menoleh. Ia yakin, semakin dekat ia dengan mereka, semakin besar bahaya yang akan menimpa. Mobil melaju, menembus hujan. Lampu jalan memanjang seperti bayangan tak bernyawa. Damar merasa ada yang duduk di kursi belakang. Ia tak berani menoleh. Di kota lain, ia menyewa kamar kecil, murah, sempit, tanpa jendela. Ia berharap tempat itu cukup jauh, cukup tersembunyi, cukup aman. Namun malam pertama, ketukan itu kembali terdengar. Bukan dari pintu, tapi dari dalam lemari. Tok, tok, tok. Damar menutup telinga, menangis seperti anak kecil, berdoa dengan kata-kata yang terputus-putus. Ia berjanji akan menyerahkan semua uang, semua harta, asal dibiarkan hidup. Jawaban itu datang pelan, sangat dekat dengan telinganya. Kami tidak pernah meminta uang. Damar berpindah lagi, dari kota ke kota, dari penginapan ke penginapan, tidur selalu dengan lampu menyala. Namun, bayangan itu tetap muncul. Orang-orang mulai memperhatikannya. Cara ia berbicara sendiri, cara ia menjerit di tengah malam, cara matanya menatap kosong, seolah melihat sesuatu di balik wajah manusia. Suatu malam, ia bermimpi berjalan di tengah hutan Gunung Salak. Namun kali ini, hutan itu hidup. Pohon-pohon menoleh, akar-akar bergerak, dan dari balik kabut, makhluk-makhluk itu berdiri berjejer, menunggunya pulang. Saat terbangun, kakinya penuh lumpur, padahal ia tidur di lantai kamar. Hari-hari terakhir Damar dipenuhi rasa lelah yang tak wajar. Tubuhnya melemah, langkahnya sempoyongan. Ia sering merasa ada tangan dingin menarik bajunya dari belakang. Pagi itu, seorang warga menemukan Damar di pinggir hutan Gunung Salak. Tak ada yang tahu bagaimana ia bisa sampai ke sana. Kakinya berdarah, pakaiannya sobek, wajahnya pucat, membeku. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke arah pepohonan. Bibirnya terkunci dalam satu ekspresi, ketakutan yang belum selesai. Tak ada luka parah, tak ada tanda kekerasan. Namun siapapun yang melihat wajahnya, tahu satu hal. Damar tidak mati sendirian. Uang, tanah, rumah, dan semua kekayaan yang ia kumpulkan tak pernah benar-benar ia miliki. Dan di Gunung Salak, hingga hari ini, masih ada yang percaya, jika kau mendengar langkah kaki mengikuti langkahmu di hutan, jangan pernah menoleh, karena
Mungkin itu bukan manusia. Kematian Damar tak pernah benar-benar dijelaskan. Orang-orang kampung hanya menerima kabar singkat. Ia ditemukan meninggal di pinggir hutan Gunung Salak. Tanpa luka, tanpa sebab pasti. Istrinya jatuh terduduk saat mendengar kabar itu. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena firasat yang sejak lama ia pendam, akhirnya menjadi nyata. Anaknya terus bertanya, "Bapak, kemana?" Tak ada jawaban yang cukup sederhana untuk menjelaskan kebenaran. Rumah besar yang ditinggalkan Damar dijual murah. Tak ada yang betah tinggal lama di sana. Beberapa penghuni baru mengaku sering mendengar langkah kaki di malam hari, ketukan di dinding, bisikan pelan yang menyebut nama seseorang. Dengan nada rindu, sekaligus marah, uang Damar habis perlahan. Sebagian lenyap begitu saja. Sebagian lain membawa masalah. Seolah harta itu memang tak pernah ditakdirkan menetap. Namun yang paling mengerikan bukan itu. Beberapa orang mengaku melihat seorang pria berdiri di tepi hutan saat malam turun. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya kosong menatap jalan setapak. Jika dipanggil, sosok itu tak menjawab. Jika didekati, ia menghilang di balik kabut. Para orang tua hanya menggeleng pelan. Mereka bilang, Gunung Salak tidak pernah benar-benar melepaskan miliknya. Ritual pesugihan tetap ada, dilakukan diam-diam, dengan wajah-wajah baru, dengan keputusasaan yang sama. Dan setiap kali ada orang mendadak kaya tanpa sebab, orang-orang hanya saling pandang. Tak ada yang berani bertanya terlalu jauh, karena mereka tahu, kekayaan yang datang terlalu mudah, biasanya membawa pulang sesuatu yang seharusnya tidak ikut. Jika suatu malam kau melewati hutan Gunung Salak dan merasa langkahmu diikuti, atau mendengar napas tepat di belakang lehermu, jangan berhenti, jangan menoleh, dan jangan pernah berpikir bahwa semua yang kau miliki benar-benar milikmu. Karena di tempat itu, yang membuat perjanjian mungkin sudah mati, tapi perjanjiannya masih hidup. Pesugihan selalu menawarkan jalan pintas. Namun jalan pintas seringkali membawa kita ke jurang terdalam. Gunung Salak masih berdiri hingga hari ini. Kabutnya masih turun setiap sore. Dan ritual itu konon masih dilakukan oleh mereka yang nekat menukar hidupnya dengan kekayaan. Ingat satu hal, makhluk gaib tak pernah memberi tanpa mengambil. Dan ketika mereka datang menagih, manusia hanya punya satu pilihan: menyerah